Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bagi kita umat Islam, menghadapi Ramadan ini, kita melihat ini sebagai suatu karunia dan rahmat dari Allah. Para ustadz muballigh di masjid-masjid sudah mulai mengutip pesan Rasulullah yang kira-kira bunyinya, "Qad ja'akum sahrun azim." Telah datang kepada kalian bulan yang sangat bahagia gitu. Yaitu bulan qad futihat abwabul jinan wa ughliqat abwabun nar wa sujjinatis syayatin. Begitu kira-kira bunyinya. Telah dibuka pintu surga lebar-lebar, ditutup pintu neraka rapat-rapat, dan dibelenggulah para setan. Nah sekarang setan-setan ini sebelum dia dibelenggu memasuki Ramadan, dia rupanya sudah mulai melihat nih peluangnya kecil ini bulan puasa ini. Kecuali dia datang kepada Yusuf Mansur. Nah Yusuf Mansur pun setelah peluangnya kecil masuk Senayan, dia mulai mikir bagaimana ini cara mendapatkan uang. Maka suatu malam menjelang Ramadan ini, setan atau Raja Iblis ini datang lagi kepada Yusuf Mansur. Kali ini datangnya adalah mengajak Yusuf Mansur untuk berdialog. Karena seperti kita ungkap, setan ini sangat hormat kepada Yusuf Mansur gitu. Sebab kalau dia terjun duluan, dia bisa nyangkut. Karena sudah ada diktum dari Nabi Muhammad, yaitu setan-setan di bulan Ramadan itu akan dibelenggu, dirantai. Nah, Yusuf Mansur sebagai yang sering menerima advice dari setan ini, maka sebelum Ramadan setan supaya bisa pesan-pesannya sampai, dia datanglah kepada Yusuf Mansur. Begitu kira-kira ilustrasinya gitu. Karena Yusuf Mansur juga gampang aja ngomong tuh. Datang malaikat Jibril, datang malaikat ini semua gampang aja, asal ujung-ujung nanti nampak dia tuh sebagai orang sakti. Kata setan ini kepada Yusuf Mansur, "Cup, ini peluang ente tetap terbuka." Kata Yusuf Mansur, "Udah sulit sekarang." Gitu. "Enggak, bawa lagi cerita baru." Gitu. Kata Yusuf Mansur, "Apa itu?" Nah cerita ini kan ente belum lagi cerita tentang ibunya. Ibumu kan belum kamu ceritakan dengan secara leluasa. Tapi orang udah mulai tahu sejarah ibu saya. Enggak ada urusan. Ceritain aja lagi. Di mana ibu ente? Ibu ente sedang taklim. Itu aja, taklim bersama Siti Khadijah. Dia sedang berdoa, bersalawat bersama Aisyah. Ceritanya gitu. Nah seperti yang sudah ente ceritakan pada cerita yang sudah-sudah. Nah orang, kata Yusuf Mansur, mulai menganggap saya ini penipu. Bodoh amat, kata setan. Maju lagi aja. Sekarang ada 3 tema, kalau ente ceritakan ini orang akan dengar ente cerita semua. Kata Yusuf Mansur, apa itu? Nah sekarang ceritanya masuk kepada cerita cicak. Kan dulu di penjara ente udah cerita bagaimana ente bisa berbicara dengan semut. Coba dengan semut. Sekarang ente ceritakan bagaimana ente berdialog. Dia bukan lagi bercerita dengan cicak. Tapi cerita ini harus sedikit nampak ilmiah. Nah di ujung-ujungnya nanti ada orang nggak lagi mikir untuk bersedekah kepada ente, cup. Kira-kira gitulah setan merayu, menawarkan ide kepada Yusuf Mansur. Kalau semut dulu, dengan gampang Yusuf Mansur mengatakan dia bisa berdialog dengan semut. Dia bisa berbicara dengan semut seperti Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Lalu dia ambil spirit Nabi Sulaiman. Nah sekarang ente ceritakan katanya. Cicak itu, coba bayangkan gitu. Cicak itu kalau berjalan, jalannya terbalik. Bisa begini-gini gitu. Dia tidak punya sayap. Tapi dia bisa menangkap. Dia bisa menangkap laron yang punya sayap dan bisa terbang. Cicak bisa menangkap lalat
yang punya sayap dan bisa terbang. Bagaimana caranya? Di sini nilai keistiqomahan dan nilai ketawakalan cicak. Ceritanya aja gitu. Karena cicak itu bisa menangkap lalat, bisa menangkap laron. Tapi nanti ujung-ujungnya dirubah, kata setan. Apa ujungnya? Ujungnya yang terubah kalau kita bertawakal, nggak pakai mikir, itu rezeki datang. Allah akan balas sebagaimana cicak sukses menangkap laron, cicak sukses menangkap lalat. Itu di luar nalar katanya. Itu di luar perhitungan akal sehat. Jadi dengan bersedekah itu nanti Allah akan mengganti sebagaimana kemampuan cicak yang tidak punya sayap, jalannya terbalik, bisa menangkap laron, bisa menangkap lalat, bisa menangkap mungkin juga serangga gitu. Ente bilang aja, ente juga udah bicara sama cicak ketika di penjara dulu, kan belum cerita ini kan? Kata Sumansur, ya juga ya gitu. Ini belum pernah diangkat-angkat ini gitu. Kalau cerita Musa, lempar aja udah, nggak usah mikir. Jadi sedekah aja, ada uangnya dari kantong, sedekahin semuanya. Nanti Allah ada yang nolong. Sekarang ada lagi cerita yang bisa dibuktikan gitu. Itu cerita cicak yang berjalan terbalik bisa menangkap lalat, bisa menangkap laron. Jadi yang terbang itu atas kehendak Allah. Begitu setan mengajarkan kepada Sumansur supaya ini diceritakan lagi. Ini belum banyak orang nih yang cerita gitu. Maka ente tetap sebagai pionir kami di depan. So kalau kami di selama bulan puasa ini, kata setan, kami ini akan dibelenggu ini. Begitu yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para pemirsa, kita lihat sekarang ini, benar nggak ini nanti akan diikuti oleh Yusuf Mansur? Kalau menurut pandangan kita, karena Yusuf Mansur ya sama aja buat dia malaikat atau setan, dia nggak bisa bedain. Kalau untuk mendapatkan uang dia bisa bilang itu adalah malaikat. Tapi pada sisi lain sebenarnya yang datang itu adalah setan gitu. Atau yang datang itu adalah iblis. Karena iblis tidak bisa terang-terangan menjerumuskan orang, karena orang ini gampang untuk tobat, jadi takut gitu. Maka dipakailah sekarang ini Yusuf Mansur gitu. Yusuf Mansur harus dijadikan sebagai penyerang atau sebagai striker yang bisa membobol benteng-benteng kaum muslimin selama bulan puasa. Maka setelah raja setan ini pergi, terpikirlah Yusuf Mansur, ya juga ya. Aneh belum pernah bahas yang begini. Nah sekarang tinggal dia itu ingin datang ke masjid-masjid, bagaimana caranya? Karena itu bagi kita yang menjadi pengamat Yusuf Mansur, ya kita harus mengamati terus kemana nih ini hamba Allah ini bergerak gitu. Kita panggil aja hamba Allah. Jadi kalau cerita-cerita tadi yang dia ungkap, itulah bagaimana logika setan untuk mempengaruhi agar kaum muslimin yang mengikuti Yusuf Mansur bisa terjatuh ke lembah kemiskinan. Mari kita ikuti terus setelah dia kalah di pemilu 2024. Orang udah pas syukuran dia kalah, tapi Yusuf Mansur belum kehabisan kartu. Ada teman-temannya yang nggak bisa tampil di bulan puasa, yang datang memberikan bahan kepada Yusuf Mansur untuk terus tampil menggait harta umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.